Slide-nya jelas nggak ya? Bisa dibaca atau tidak? Bisa minta tolong diinfoin nggak? Semoga jelas ini. Oke, dilanjut ya. Permodelan adalah proses membuat representasi abstrak dari sistem nyata. Model dapat berupa matematis, fisik, atau berbasis data. Nah, simulasi itu adalah penggunaan model untuk melakukan eksperimen secara virtual, di mana simulasi ini dilakukan dengan membuat asumsi matematika atau logika tentang sistem guna membuktikan perhitungan asumsi matematika tersebut. Nah, permodelan dan simulasi adalah proses untuk mengubah pengetahuan ahli menjadi model dinamis dan mensimulasikannya untuk memahami sistem. Pemodelan dan simulasi dapat digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem. Pengujian teori dan hipotesis tentang cara kerja suatu sistem. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh atau akibat suatu keputusan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, merencanakan, mendesain, dan mengontrol proses sistem yang kompleks. Nah, hukum Bernoulli itu sendiri adalah prinsip fundamental dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa aliran fluida ideal, jumlah energi total sepanjang garis arus adalah konstan. Nah, aliran fluida ideal itu adalah yang tanpa gesekan, tidak termampatkan, dan aliran laminar atau aliran fluida yang teratur tanpa turbulens. Nah, hukum ini menghubungkan 3 bentuk energi dalam fluida, yaitu energi tekanan, energi yang dihasilkan oleh tekanan fluida. Nah, yang kedua energi kinetik, energi akibat kecepatan dari cairan atau fluida itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu energi potensial gravitasi, adalah energi akibat perbedaan ketinggian fluida terhadap referensi. Nah, hukum Bernoulli itu menunjukkan bahwa jika tidak ada kehilangan energi, maka peningkatan kecepatan fluida akan menyebabkan penurunan tekanan atau energi potensial gravitasi dan atau sebaliknya. Nah, hukum Bernoulli ini berlaku dengan asumsi. Yang pertama, fluida tidak termampatkan, desistan konstan. Massa jenis fluida atau rho tidak berubah meskipun tekanannya berubah. Nah, yang kedua, tidak ada gesekan atau kekentalan, fluida ideal. Yang ketiga yaitu aliran stasioner atau aliran tidak berubah terhadap waktu dan sepanjang satu garis arus. Ya, lanjut. Tangki air menggunakan prinsip aliran berdasarkan hukum Bernoulli untuk mengatur kecepatan dan debit aliran fluida keluar. Dengan mengetahui ketinggian fluida dalam tangki dan luas permukaan bukaan, kita dapat menghitung kecepatan dan debit aliran keluar. Ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi teknik seperti pengaturan laju aliran air dalam sistem penyimpanan dan distribusi air. Oke. Nah, lanjut untuk persamaan matematis dari level tangkinya. Nah, contoh kasusnya itu ada luas penampang A1 jauh lebih besar dari luas penampang aliran fluida di A2. Nah, sehingga diasumsikan kecepatan fluida di penampang 1 adalah sama dengan 0. Itu tuh karena kecil banget, jadi diasumsikan sebagai 0. Nah, karena A1 lebih besar dari A2, untuk menjaga aliran fluidanya itu sendiri tetap konstan, maka V1 harus lebih kecil dari V2. Nah, debit aliran fluida masuk itu tidak dipengaruhi oleh gaya gesek. Itu asumsi dari contoh kasus tersebut. Nah, oke, lanjut. Nah, penggunaan hukum Bernoulli dalam simulasi level tangki. Persamaan Bernoulli-nya itu P ditambah setengah rho V kuadrat dan PGH sama dengan konstan.
Nah, hukum Bernoulli dalam konteks level tangki sering digunakan untuk menghitung laju aliran keluar dari tangki atau key output. Nah, hukum Bernoulli ini keterangannya, V itu kecepatan fluida, G itu percepatan gravitasi, H tinggi tangki, P itu tekanan fluida, dan Rho massa jenis fluida. Persamaan tersebut berlaku untuk aliran tak termampatkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Aliran bersifat lunak atau steady state, tidak terdapat gesekan, atau invisit. Nah, dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli itu dapat dituliskan sebagai berikut. Karena kan tadi di awal P setengah tekanan ditambah kinetik ditambah gravitasi itu sama dengan konstan. Jadi bisa ditulis persamaannya itu seperti ini. Nah, hubungan dari PGH itu energi potensial gravitasi pada permukaan tangki, PGH, sebagian besar diubah menjadi energi kinetik fluida saat fluida itu mengalir keluar dari bukaan V2 ini. V2 itu tempat mengalirnya Q2 atau aliran fluida keluar. Nah, sedangkan energi kinetiknya setengah per tekanan ditambah V kuadrat itu bakalan hilang karena penurunan ketinggian dari H1, ini perbedaan ketinggian H1 dan H2 yang dikonversi menjadi energi kinetik fluida pada bukaan. Semakin besar perbedaan ketinggian, maka semakin besar kecepatan fluida keluar atau key output, Q2. Nah, sedangkan gaya gravitasi itu sendiri adalah gaya pendorong yang menyebabkan konversi energi potensial menjadi energi kinetik. Percepatan gravitasi mempengaruhi seberapa cepat energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Nah, debit output. Persamaan untuk debit output diturunkan menggunakan persamaan Bernoulli di 2 titik. Seperti berikut. Nah, berdasarkan asumsi kecepatan fluida di titik 1, V sama dengan 0, sehingga tekanan di titik 1 adalah sama dengan tekanan di titik 2, yaitu P0. Berdasarkan asumsi, persamaan 1 dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini tuh disederhanakan. Jadi, hasil akhirnya itu V2 sama dengan akar 2G per H1 dikurangi H2. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai sini, atau enggak? Kalau nggak ada bisa dilanjut sih. Oke. Nah, dilanjut untuk kecepatan aliran dan debit output berlaku bila ketinggian air telah mencapai 50 cm. Nah, sesuai gambar ini tuh jaraknya 50 cm. Jadi kalau misal airnya itu udah di atas 50 cm, maka persamaan yang berlaku itu persamaan seperti ini. Debit output tangki menjadi Q in sama dikurangi Q out sama dengan delta V. Delta V itu perubahan volume. Nah, delta V sama dengan dV per dt. Perubahan volume itu sama dengan laju perubahan volume fluida dalam sistem persatuan waktu. Nah, jadi itu tuh turunan volume fluida terhadap waktu, delta V per delta T. Nah, dV per dt itu jadi bisa diasumsikan sebagai Q in dikurangi Q out. Ini hukum kontinuitas. Nah, delta V sama dengan A dikali delta H. A itu luas penampang. Jadi Pi per R. Karena tadi kan pipa ya. Pipa itu kan tabung. Berarti pakai rumus Pi per R kuadrat. Pi dikali R kuadrat. Nah, delta H itu sendiri berarti perbedaan ketinggian cairan pipa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dV per dt atau laju perubahan volume fluida itu sama dengan luas penampang dikali dH per dt. Nah, dH per dt itu turunan dari perbedaan tinggi cairan pipa. Jadi bisa disimpulkan bahwa dH per dt itu sama dengan Q in dikurangi Q out per A. Nah, persamaannya itu seperti ini. Nah, Q out itu sama dengan Q2. Nah, Q1 itu sama dengan Q1 dikali V2. Q2 itu sama dengan A2 dikali V2. Ini mengacu pada hukum sebelumnya. Hukum Bernoulli yang persamaan ini. Kan sistemnya itu konstan.
Jadi hasil akhirnya Q2 itu sama dengan A2 dikali akar 2G dikali H1 dikurangi H2. Ini kan A2 dikali V2. Nah, V2 itu kan tadi udah diketahui nih. V2 sama dengan ini. Jadi Q2 sama dengan A dikali ini, kayak gini persamaannya. Lanjut. Untuk prinsip kekekalan massa. Prinsip kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa yang masuk ke dalam suatu volume kontrol harus sama